Pernah nggak sih kamu duduk bengong sambil memutar-mutar kubus warna-warni, terus merasa pengen banting benda itu karena warnanya nggak kunjung sama? Tenang, kamu nggak sendirian. Benda yang namanya Rubik ini memang diciptakan bukan buat bikin orang santai, tapi awalnya malah buat bikin mahasiswa arsitektur pusing tujuh keliling. Ceritanya dimulai di Budapest, Hungaria, sekitar tahun 1974. Ada seorang profesor arsitektur namanya Erno Rubik. Pak Erno ini sebenarnya lagi nyari cara gimana caranya menjelaskan konsep ruang 3 dimensi ke mahasiswanya tanpa bikin mereka makin bingung. Dia pengen punya alat peraga yang bagian-bagiannya bisa bergerak tapi nggak lepas atau hancur. Dia pun mulai eksperimen di kamar bengkelnya yang kecil. Motong kayu, pakai karet gelang, sampai klip kertas buat nyatuin balok-balok kecil itu. Pas prototipenya jadi, Pak Erno sendiri malah terjebak. Dia mencoba mengacak-acak warna di kubus itu, pas mau dibalikin ke posisi semula, dia malah butuh waktu sebulan penuh buat menyelesaikannya. Bayangkan, penciptanya saja hampir menyerah sama ciptaannya sendiri. Dia sadar kalau dia bukan cuma bikin alat peraga arsitektur, tapi dia baru saja menciptakan teka-teki paling menyebalkan sekaligus paling bikin kecanduan di dunia. Awalnya benda ini namanya bukan Rubik, tapi Bjuveskočka atau kubus ajaib. Di Hungaria mainan ini mulai populer, tapi karena saat itu zamannya tirai besi dan politik lagi ketat-ketatnya, sulit banget buat bawa mainan ini keluar negeri. Baru pada tahun 1980, sebuah perusahaan mainan dari Amerika melihat potensinya dan mengubah namanya jadi Rubik's Cube. Sejak saat itu, demam Rubik meledak di seluruh dunia. Orang-orang di bus, di sekolah, sampai di kantor semua sibuk muter-muter kubus itu sampai jarinya kapalan. Uniknya, Rubik sempat dianggap bakal jadi tren sesaat saja, tapi ternyata benda ini punya daya tarik yang ajaib. Muncul komunitas speed cubing di mana orang-orang berlomba menyelesaikan Rubik dalam hitungan detik. Bahkan sekarang ada robot yang bisa menyelesaikannya kurang dari 1 detik. Padahal kalau dihitung secara matematis, sebuah kubus Rubik itu punya lebih dari 43 kuintiliun kemungkinan posisi. Itu angka yang nolnya ada 18 biji loh. Kalau kamu punya 43 kuintiliun kubus dan ditumpuk, tingginya bisa sampai ke bintang terdekat dari bumi. Meskipun sekarang kita sudah ada di zaman digital dan game canggih, Rubik tetap nggak mati. Dia berevolusi jadi berbagai bentuk, mulai dari yang segitiga sampai yang ukurannya raksasa. Erno Rubik sendiri sekarang sudah jadi orang tua yang santai, dan dia selalu bilang kalau kubus itu sebenarnya adalah simbol dari tantangan hidup. Serumit apapun masalah yang diacak-acak, pasti selalu ada jalan keluarnya, asal kita sabar dan tahu rumusnya. Jadi kalau nanti kamu nemu Rubik yang berdebu di pojokan lemari, coba deh ambil lagi. Mungkin kamu bakal butuh waktu lebih dari sebulan kayak Pak Erno, tapi sensasi pas satu warna akhirnya terkumpul, itu rasanya kayak menang lotre. Gimana? Menarik juga ya sejarah benda yang sering bikin kita emosi ini?